Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi, pagi. Adik semuanya sudah siap lanjut materi berikutnya? Baik, yang pertama yang jelas jangan pernah lupa kita untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bagaimanapun kita selalu dalam limpahan ridho serta karunia serta nikmatnya. Bahkan pada kesempatan hari ini yang semestinya kita dalam kondisi COVID, tetap saja kita bisa beraktivitas dan melakukan pembelajaran pada kesempatan hari ini. Tak lupa, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan memperkenalkan masalah struktur kurikulum MAN 1 Banyumas. Yang jelas, yang pertama kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan dengan bergabungnya adik-adik semuanya di MAN 1 Banyumas pertanda bahwa adik-adik sudah menjadi Sivitas Akademika MAN 1 Banyumas, di mana merupakan suatu akademisi yang religius. Dengan bergabungnya adik-adik di MAN 1 Banyumas ini, maka kali ini di episode tahun ini melengkapi menjadi 37 rombel, atau yang sebelumnya kita biasa mengenal dengan 37 kelas. Di mana dari ke-37 kelas ini terbagi atau terkelompokkan menjadi 3 program, yaitu program MIPA atau IPA, program IPS, dan program keagamaan. Di mana untuk kelas 10 terdiri dari 5 kelas MIPA, 5 kelas IPS, dan 2 keagamaan. Sedangkan kelas 11 terbangun oleh 5 kelas MIPA, 5 kelas IPS, dan 2 kelas keagamaan. Dan untuk kakak Anda yang kelas 12 terdiri dari 6 kelas MIPA atau IPA dan 5 kelas IPS serta 2 kelas keagamaan. Nah, selama belajar di MAN 1 Banyumas nantinya, maka kita dalam setiap tahunnya, dalam setiap semesternya, kita akan mempelajari materi-materi pelajaran yang akan tersebar ke dalam 3 kategori. Di mana ketiga kategori itu yaitu adalah kategori kelompok mapel wajib A, kelompok mapel wajib B, dan kelompok peminatan C. Di mana pada kelompok mapel wajib A adalah merupakan kelompok mapel umum berciri khas. Sementara kelompok mapel B atau kelompok mapel wajib B adalah kelompok umum daerah. Sedangkan kelompok mapel peminatan adalah merupakan minat atau peminatan dan lintas minat. Baik, satu persatu marilah kita tengok, kita mulai dari program MIPA. Tadi saya sebutkan bahwa pada kelompok wajib A merupakan kelompok mapel umum berciri khas. Kita berada pada suatu madrasah, kita pada jenjang aliyah, maka tentu saja akan sedikit berbeda dengan sekolah umum. Di mana pada kelompok wajib A ini, kalau di sekolah umum, mapel pertama adalah PAI, yang terbangun atau terdistribusi dalam 2 jam pelajaran setiap pekannya. Namun karena kita berada di madrasah aliyah, maka kita bukan 2 jam, melainkan PAI kita ada 8 jam untuk program MIPA. Di mana 8 jam itu akan tersebar ke dalam 4 mata pelajaran, yaitu yang pertama Al-Quran Hadis 2 jam pelajaran, Akidah Akhlak 2 jam pelajaran, Fikih 2 jam pelajaran, serta Sejarah Kebudayaan Islam 2 jam pelajaran. Sehingga PAI saja
pendidikan agama Islam saja kita akan mempelajari 8 jam pelajaran dalam 1 pekan. Sementara yang lain, mapel berikutnya seperti PKN, bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, nah kemudian lagi sejarah Indonesia itu hampir sama seperti di sekolah umum. Nah yang membedakan lagi kalau kita di Madrasah Aliyah ini ada kelompok wajib A yang merupakan mata pelajaran bahasa Arab. Dan tentu saja distribusinya pun berbeda. Dimana kalau PKN sama dengan di SMA kita 2 jam, kemudian bahasa Indonesia sama 4 jam, namun kita ada beda di bahasa Arab. Bahasa Arab per tingkat beda. Mohon maaf, karena adik-adik ini baru istilahnya perpindahan, baik itu dari madrasah sanawiyah atau dari SMP, nah maka kita anggap sama terlebih dahulu. Untuk materi bahasa Arab maka perlu penambahan jam yang sedikit lebih banyak dibandingkan yang lain. Sehingga di kelas 10 bahasa Arab kelompok wajib A atau biasa kita sebut bahasa Arab wajib akan mendapatkan porsi 4 jam pelajaran. Selanjutnya nanti di kelas 11 bahasa Arab wajibnya menjadi 2 jam, kemudian di kelas 12 bahasa Arab wajibnya menjadi 2 jam pula. Jangan khawatir kalau misalkan belajar di Madrasah Aliyah kemudian nanti mapel umumnya merasa ketinggalan, matematikanya lemah, tidak. Sama sekali tidak. Matematika pun sama, kita mendapatkan porsi 4 jam pelajaran dalam 1 pekan. Nah, untuk sejarah Indonesia sama, yaitu 2 jam. Nah, biar kita berwawasan internasionalnya itu meningkat, maka episode tahun ini, nah ini ada sedikit perubahan. Jika kakak kelas kemarin di kelas 10 atau di kelas 11 atau di kelas 12 sepekan mendapatkan materi bahasa Inggris hanya 2 jam, maka mulai dari kalian semuanya, adik-adikku yang tercinta ini, maka nanti bahasa Inggrisnya 1 pekan akan mendapatkan jatah 3 jam. Supaya kita betul-betul berwawasan global, maka komunikasi kita dengan menggunakan bahasa internasional, bahasa Inggris akan ditingkatkan. Tentu tak lupa kita tetap tadi tidak meninggalkan bahasa pemersatu umat, bahwa kita mempelajari bahasa Arab dengan porsi tadi kelas 10 4 jam, kelas 11 2 jam, dan kelas 12 2 jam. Baik, itu untuk kelas 10 MIPA atau IPA. Kita lanjutkan pada kelompok program pelajaran wajib B, di mana berisikan mata pelajaran seni budaya. Jadi di MAN ini nanti kita juga tetap mendapatkan materi pelajaran seni budaya. Kemudian kita tetap berolahraga atau pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau Penjas Orkes. Kemudian kalau tadi saya menyebutkan kelompok B adalah kelompok umum daerah, karena kita berada di daerah Jawa Tengah, maka di kelompok wajib B ini kita mendapatkan mata pelajaran bahasa Jawa. Di mana pada episode kali ini sudah diwanti-wanti oleh Bapak Gubernur kita untuk mengajarkan mata pelajaran bahasa Jawa selama 2 jam dalam 1 pekan. Jadi 2 jam dalam 1 pekan. Ini nanti bahasa Jawa porsinya 2 jam. Nah, tetapi demikian, tentu saja kita tidak melupakan tradisi kita. Kita tidak memungkiri kondisi kita. Maksudnya apa? Kita berada di Madrasah Aliyah. Sumber kita adalah siswa-siswi yang merupakan santriwan-santriwati. Tidak kurang dari, boleh dikatakan 60 atau bahkan 70% siswa kita adalah mereka-mereka berasal dari pondok. Maka kita tidak akan mungkin melaksanakan pembelajaran sampai terlalu sore. Oleh karenanya, mohon maaf jika seandainya nanti bahasa Jawa kita porsikan menjadi 1 jam cukup, supaya kita pulangnya tidak terlalu sore. Baik, adik semuanya, kita tingkatkan atau kita lanjutkan pada kelompok peminatan C. Nah, untuk kelas
program MIPA atau IPA, tentu saja kelompok peminatan ini akan terbangun oleh matematika, biologi, fisika, dan kimia, di mana pendistribusiannya sama, yaitu untuk matematika kelas 10 adalah 3 jam, kelas 11 adalah 4 jam, dan kelas 12 adalah 4 jam. Demikian juga untuk biologi, untuk fisika, untuk kimia sama. Di kelas 10 3 jam. Di kelas 11 meningkat menjadi 4 jam. Di kelas 12 meningkat menjadi 4 jam. Nah, itu yang disebut sebagai kelompok C atau peminatan. Tentu saja karena kelompok C tidak sekedar peminatan, tapi kita juga membekali di luar itu yang kita sebut sebagai lintas minat. Nah, untuk lintas minat, selamat. Kalian yang sudah notaben anak-anak yang istilahnya menguasai teknologi, maka mulai tahun ini pun kalian akan ditingkatkan kemampuan teknologinya, di mana mulai tahun ini materi informatika kembali masuk ke dalam kelas. Mohon maaf, ini kakak-kakak panitia kelas 12, kelas 11 tidak usah istilahnya Mary atau pengen gitu ya, karena sebelumnya informatika merupakan materi ekstra. Kali ini mulai adik-adik nanti maka informatika masuk di kelas 10. Semua kelas 10 akan mendapatkan materi informatika selama 3 jam. Nah, kemudian lintas minat yang kedua, ini tentu saja untuk kelas 10 itu karena lintas minatnya ada 2. Tadi yang pertama adalah informatika, kemudian yang kedua ini bisa berbeda. Baik, kita tengokkan pada untuk lintas minat yang kedua akan beda-beda, beda jurusan beda. Untuk kelompok program MIPA, maka lintas minatnya selain informatika tadi akan mendapatkan bahasa Jepang. Maaf, untuk yang IPS, untuk yang agama tidak dapat bahasa Jepang, tapi dapat lintas minat fisika. Lah, ini mohon maaf lagi bahwa ada sedikit perlakuan beda kepada kelas 10 IPA 1 atau kelas 10 MIPA 1, di mana cara masuknya pun juga sudah beda, yaitu dengan menggunakan seleksi, kemudian ada beasiswa. Nah, ini pertanda nanti juga akan ada sedikit penyampaian materi yang berbeda. Maka lintas minatnya selain informatika juga dapat geografi lintas minat, juga dapat ekonomi lintas minat, di mana materi-materi ini adalah merupakan materi-materi olimpiade. Nah, baik, itulah yang kita perkenalkan tadi adik-adik untuk kelompok program MIPA. Untuk selanjutnya maka tiba gilirannya untuk kelompok program IPS. Untuk kelompok program IPS atau program IPS sendiri, kelompok mata pelajaran wajib A sama, kelompok pelajaran wajib B sama, seperti tadi di MIPA. Nah, hanya bedanya tentu saja pada kelompok peminatan atau kelompok C, di mana pada kelompok C ini untuk kategori program IPS akan mendapatkan mata pelajaran geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi, di mana masing-masingnya tentu saja akan berdasarkan jenjang yang berbeda. Untuk kelas 10, keempat pelajaran tadi akan diberikan porsi 3 jam. Naik ke kelas 11, maka porsinya naik menjadi 4 jam. Tapi bukan berarti di kelas 12 menjadi 5 jam. Di kelas 12 pun tetap hanya 4 jam. Jadi ketika nanti sudah kelas 12 programnya IPS, maka akan mendapatkan geografi 4 jam. Yang sejarah 4 jam. Sosiologinya 4 jam. Nah, demikian juga ekonomi akan mendapatkan 4 jam. Pak, lantas bagaimana tentang lintas minatnya? Nah, untuk lintas minatnya program IPS itu maka nanti kita menengok kelas berapa gitu. Untuk yang kelas 10 maka tadi sudah dijelaskan untuk IPS dan agama lintas minatnya dapat fisika di samping informatika.
Jadi di kelas 10 itu lintas minatnya masih ada 2. Nah, itulah tadi untuk kelompok program IPS. Lantas, Pak, bagaimana ketika kita sudah naik ke kelas 11? Apakah lintas minatnya tetap 2? Bukan. Jadi, ketika sudah kelas 11, maka lintas minatnya menjadi 1. Ketika di kelas 12 nanti lintas minatnya juga 1. Dan 1 ini harusnya adalah merupakan suatu lintas minat yang berkelanjutan atau sambung menyambung. Nah, pada tahun ini tentu saja kakak-kakak Anda yang sekarang sudah kelas 11 itu melanjutkan lintas minat yang kemarin kelas 10, yaitu dengan kategori sebagai berikut. Untuk kelompok IPA itu kalau 10 IPA 1 menjadi 11 IPA 1, maka akan dapat geografi. Sementara IPA yang lain, IPA 2, IPA 3, IPA 4, IPA 5 akan mendapatkan lintas minat ekonomi. Bagaimana yang IPS? Yang IPS akan mendapatkan lintas minat fikih, usul fikih. Lah yang agama, Pak? Lah yang agama juga mendapatkan lintas minat ekonomi. Nah, itulah kelas 11. Bagaimana yang sekarang duduk di kelas 12? Nah, yang sekarang duduk di kelas 12 tentu saja lintas minatnya melanjutkan dari lintas minat kemarin kelas 11. Yang mana untuk kelas 12 episode tahun ini komposisinya adalah 12 IPA 1 dapat geografi, 12 IPA yang lain dapat ekonomi. Nah, untuk IPS dapatnya biologi. Agama kembali lagi dapat ekonomi. Nah, itulah untuk materi lintas minat. Nah, demikian itu tadi tentang kategori-kategori mata pelajaran pada rombel di tiap program studi yang kita akan ikuti. Lantas yang perlu kita perkenalkan berikutnya adalah tentu saja kita selaku siswa-siswi madrasah yang secara tidak langsung merupakan santriwan-santriwati, tentu saja pulangnya tidak sama dengan teman-teman SMA, tidak sama dengan teman-teman SMK. Kita memiliki porsi pelajaran lebih banyak, di mana dalam 1 pekan kita akan belajar cuman 54 jam pertemuan saja. Hanya 54 jam pertemuan saja, di mana masing-masing itu hanya 45 menit. Dan kita di sini di MAN 1 Banyumas memiliki tradisi-tradisi yang luar biasa. Ini tentu saja berbeda dengan ketika kita mungkin punya saudara di SMA atau kita punya teman di SMK. Nah, sedikit ada perbedaan. Dimana kalau kita di madrasah ini, maka ada pembiasaan-pembiasaan khusus di pagi hari yang itu nanti akan berjalan secara rutin. Insya Allah nanti ketika kita di sini setiap Senin, kecuali pada agenda tertentu, itu insya Allah setiap Senin ada acara apel pagi. Setiap Sabtu insya Allah ada acara Sabtu bersih. Durasi waktunya bukan 45 menit, melainkan hanya 40 menit. Dan itu tidak dianggap pelajaran. Artinya bukan masuk ke jam pelajaran, melainkan dianggap pada jam ke-0. Nah gitu. Jadi, lah Pak, kalau itu dianggap jam ke-0, terus mulainya jam berapa? Tenang saja adik-adikku semuanya, bahwa pelajaran kita, kalau kita tengokkan, nah di sini saya sampaikan sekaligus bahwa ketika kita belajar di sini di MAN 1 Banyumas, selalunya insya Allah bel akan dibunyikan pukul 7 untuk tanda masuk, termasuk Senin dan Sabtu tadi. Walaupun Senin ada apel, walaupun Sabtu ada Sabtu bersih, tetap masuknya dimulai pukul 7, bukan pukul setengah 7. Beda dengan teman-teman kita yang ada di tetangga sebelah kota gitu ya. Itu ada banyak gitu yang suka pada masuk setengah 7 untuk olahraga pagi, masuk setengah 7 untuk kegiatan kajian. Kita enggak. Kita harus memaklumi bahwa kondisi Banyumas itu tengah-tengah gitu ya. Kadang panas, kadang dingin, panasnya sedang, dinginnya sedang ya. Jadi kita masuk jam 7 saja. Masuk jam 7, pulangnya gimana Pak? Pulangnya
mengikuti tanda bel pulang. Beda hari itu bisa beda walaupun rata-rata di kisaran jam 2:30. Lengkapnya jelasnya begini aja. Untuk hari Senin itu pulangnya adalah pukul 14.25, artinya 2:30 kurang 5 menit. Nah, untuk hari Selasa sama Rabu itu pulangnya pukul 15:15 sore. Nah, gak apa-apa, sekaligus kita jamaah sholat asar gitu ya. Nah, kemudian untuk hari Kamis pulangnya pukul 2:30 atau 14:30. Demikian juga hari Jumat. Namun tenang saja, bagi yang kebetulan kok rumahnya jauh tapi tidak mondok, pengen pulang dari kos, kita hari Sabtu pulangnya bukan 2:30. Hari Sabtu kita bukan pulang jam 3 lebih, melainkan hari Sabtu kita pulang setelah jamaah sholat duhur. Pelajaran berhenti pada pukul 11:55. Nah, kemudian jamaah sholat duhur, kemudian baru pulang. Nah, itu untuk kategori tanda waktu atau jam belajar kita. Nah, dari 45 menit tadi, selain tadi ada kegiatan-kegiatan seperti itu, maka pembiasaan pagi yang lain ada apa? Satu, kita ada doa bersama. Ini seringnya kita dipandu atau disentralkan, dibimbing oleh kakak-kakak kelas 11, kelas 12 gitu, secara sentral menggunakan mic atau audio. Kemudian dilanjut dengan secara bersama-sama membaca Asmaul Husna. Dilanjutkan lagi di kelas masing-masing tadarus Al-Quran pada kelasnya masing-masing. Jadi ada kelas-kelas tertentu yang kemudian malah dimanfaatkan untuk hafalan. Nah, ini nanti untuk episode awal kegiatan sebelum kita belajar mengajar. Kemudian dilanjutkan materi inti pelajaran. Namun demikian, dengan pelajaran yang sebegitu padat bukan berarti di madrasah ini tidak ada ekstra. Di madrasah ini jangan khawatir. Ekstra itu ada banyak, lebih dari 15 macam ekstra. Nah, termasuk ini kegiatan ketika kita pandemi seperti ini kok kita bisa istilahnya belajar dengan cara daring. Ini adalah merupakan salah satu kegiatan ekstra yang ada di MAN 1 Banyumas. Monggo nanti dikenal saja melalui Mas Sama ini apa sih sebenarnya ekstra yang meliputi ini. Nah, kemudian ada ekstra wajib apa, misalkan semacam pramuka, ada ekstra yang lain apa. Nah, demikian. Nah, itu barangkali yang merupakan ekstra. Kemudian Pak, tentu saja dalam belajar ada evaluasinya. Evaluasinya apa saja? Mohon maaf, untuk episode tahun-tahun ini kita sudah tidak mengenal istilah lagi semacam PTS. Ya, memang ada kejadian atau kegiatan semacam PTS atau penilaian tengah semester. Namun itu merupakan ulangan bersama yang kita kelompokkan yang oleh sebagian banyak kita memudahkan karena sudah terlanjur hafal menyebut PTS. Jadi nanti dalam evaluasi itu ada penugasan, ada penilaian harian atau ulangan harian, ada PTS yang merupakan sebenarnya ulangan kelompok atau ulangan bersama begitu. Kemudian di akhir semester gasal ada penilaian akhir semester dan di akhir tahun ada penilaian akhir tahun. Terakhir yang perlu kita kenalkan pada adik-adik semuanya adalah masalah prospek. Lulusan atau alumni dari madrasah ini mau kemana, ngapain gitu. Bisa apa saja gitu. Tenang saja, berdasarkan niatan dan keinginan dari masing-masing adik-adik. Nantinya pengennya kemana. Jangan khawatir bagi yang lulusan atau alumni dari madrasah ini pengen kuliah, bahkan sangat luas. Adik-adik bisa masuk pada tiga-tiganya model kuliah. Mau masuk PTUN tidak kalah saing. Banyak kakak-kakak kita yang masuk di PTUN baik itu melalui jalur SNM maupun jalur ujian. Nah, bisa juga masuk ke PTKIN. Kalau PTKIN jangan dihitung. Kakak-kakak kita itu yang masuk di PTKIN, jumlahnya luar biasa, sangat banyak. Dan kita sering mendapatkan semacam ribet karena jumlah dari madrasah ini memasuki PTKIN tertentu itu dengan jumlah terbesar. Kemudian di kedinasan, apa ketinggalan? Tidak. Kita punya modal kejujuran, kita punya modal disiplin. Maka untuk masuk kedinasan pun itu kita tidak kalah saing. Termasuk
bagi adik-adik yang setelah lulus MAN pengen kerja, tidak kalah saing dengan lulusan SMK. Karena kita menang di unsur jujur, disiplin, dan bisa ngaji. Ini suatu modal besar yang dilirik oleh banyak perusahaan. Kemudian mohon maaf sekali, memang ternyata di antara alumni MAN ada juga yang memang setelah itu menginginkan terus nikah. Apa salah? Tidak. Apa punya bekal? Banyak. Kita punya bekal keagamaan yang kuat. Nah itulah kurang lebihnya tentang prospek-prospek alumni dari MAN. Baik, ini mohon maaf sekali adik-adik semuanya bahwa waktu kita pada perjumpaan kali ini dibatasi. Tenang saja, kami yang ada di madrasah ini sangat terbuka. Ada informasi yang kurang jelas, silahkan nanti boleh dipertanyakan. Demikian ya. Mohon maaf sekali, kali ini kita cukupkan. Billahi taufik wal hidayah wal akum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheerio.